Sempat juga kalau di jalur kan kita kelas 2 tuh. Nah. Kelas 1 baru masuk kan wajib minum juga kan? Iya. 75 ini Iya. masih ada Marley-nya nih. Ketika dia nggak mau minum larinya nyari kita. Iya. Lari, bang, kita nggak mau minum bang, udah sini aja. Ada barang-barang ya. Ya udah sini aja udah. Cil Marley. Iya. Dan temen-temennya angkatan dia tuh. Iya. Udah duduk sini aja. Berarti kalau si Cil Marley ini dia kelas 1 abang? Iya. Abang kelas 2, dia kelas 1. Kelas 3. Oh, abang kelas 3, dia kelas 1 ya? Oh, Cil Marley itu masih punya ya? Oke, nanti kapan-kapan dia itu harus disuruh juga soalnya dia Iya. aktif juga komentar dia bang ya? Wah, aktif banget. Aktif banget dia. Kemarin juga datang juga bang Cang ya? Datang. Di acara bang? Datang. Bang Jalil. Datang. Acara Bang Jalil beliau datang juga. Yang paling tinggi. Ya. Yang paling tinggi. Oke bang Ca, itu udah kelas 2 tuh ya? 2. Kelas 2 apa lagi kan kejadian apa lagi bang Ca? Yang paling banyak kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 ya tragedi penyerangan ke sekolah tuh. AGR. Sedikit aja boleh bang? Boleh sedikit aja. Ya singkat, ya waktu itu kan nggak ada kelas 3. Ada kelas 3. Rencana kita mau ke sekolahan beliau. Kus guru. Rencananya kita yang mau ke sana? Karena dia ulang tahun, kita mau sambut. Oke. Nah, waktu itu kita lagi ada di warung depan sekolah. Nah, kebetulan anak pagi udah berangkat ke jalur. Sebagian. Ya, pas sudah berangkat, kita mau berangkat dari Keneko Pajak langsung teriak, "Boy, ada anak 6 KR." 6 KR. Ya. Wah, bukan 6 KR-nya, mungkin tulisan benderanya kayak 6 KR kan. Dia kan KGR iya, tulisannya. KGR. Makanya 6 KR ya? Iya, dibilang 6 KR kan. Oh, tengahnya kayaknya 6 ya? Iya. Oke, betul. Kita lihat langsung ke diri di jalanan, wah dari Santa udah turun. Bendera semua udah kayak orang kampanye tuh. Iya benar. Saya udah bilang jangan ada yang timpalin, kita kan karakter kita defense, bertahan aja dulu. Oh, biarin aja dia. Biarin aja, kan lumayan dari Santa ke sekolah. Dia iyalah. Ada ngapain harus teriak ya? Ngapain harus teriak ya? Nah iya, nah ini kan ngapain harus teriak-teriak ini kalau anak kapal ini seperti apa sebenarnya sih bang? Kalau pada saat lagi ngadepin hal begitu ataupun lagi ngebahas seperti apa sih bang? kalau anak-anak kapal tuh emang jarang teriak. Jarang ya? Yang paling main tangan, main pesawat kertas. Nah itu tetap ya dua itu Ya, aja ya. kalau ada anak sekolah SMP paling bilang, adik-adik kalau udah lulus masuk penerbangan ya. Iya. Kalau adanya nggak perlu repot-repot. Ya, nggak usah teriak-teriak, capek lah teriak-teriak. Emang iya juga sih, belum pernah sih ngeliat anak kapal yang teriak-teriak, ayo wow. Iya? Enggak. Kalau ngeliat di YouTube yang lain kan begitu. Anak zaman now. Iya. Capek lah. Capek lah ya. Cukup Oke, banget, kan ya. dia datang ya? Dia datang biasa kelas 1. Ya kelas 1-nya kan boleh dikatakan dari jati diri juga lah. Betul. Udah dibilang, iya udah dikasih tahu nggak usah dimajuin, biarin aja. Ternyata dia maju. Feeling bakal balik. Balik. Akhirnya balik tuh ya? Balik. Komeng juga balik. Komeng juga kan? Komeng langsung ngasih BR-nya, Cang, pegang. BR-nya yang kayak ninja tuh panjang. Iya. Udah pegang. Ternyata emang nggak ketahan. Nggak ketahan. Kan bisa dihitung ya anak-anak kelas 2 mungkin ada Bang Singo juga di situ. Nggak ketahan. Nah itu di depan halte seberang itu ada pos kayak buat PLN ya, listrik ya, kotak. Iya, gardu. Nah kita ketika udah keteter itu kita ngumpet di gardu sambil megang BR itu ngelihat kita anak-anak dengan kus guru. Udah nyampe depan. Udah depan hampir pas tikungan. Depan halte. Udah sampai depan halte. Oh iya. Berarti udah lewat tikungan ya. Di depan kita langsung kan, depan halte kan gardu. Oh iya betul. Sekarang kalau nggak salah masih ada tuh gardu. Masih karena tiangnya juga masih ada. Saksinya itu gardu tuh. Iya. Itu kalau kalah kita habis. Kan posisinya ada di kanan. Iya. Iya betul. Ternyata udah hampir keteter tuh anak-anak. Ya ada bantuan polisi. Tembakan doang. Dor balik. Dia kaget doang, napas kaget, anak-anak kan tahu psikologi dia nih. Langsung counter, langsung serang lagi. Balikin lagi itu ada yang ngumpet di balik pohon dia. Anak-anak lewat lagi. Oh, iya. Saking tenangnya tuh ngumpet di balik pohon. Anak-anak lewat bagi. Itu kalau nggak pakai topi belah pala.
topi yang belah. Tapi yang belah. Tangkap dia salah jalur, tangkap satu orang, Ya. habis di situlah. Sampai kenal lagi. Udah akhirnya dia nggak nahan lagi. Udah gitu nahan masih. Masih. Ini muka udah hancur nih. Muka udah hancur. Udah hancur. Komeng sama Batak sebelah kanan. Kita berada sama Bendot tuh. Itu terkenal Bendot tuh. Oh bendot KGR. Iya, Bendot KGR. Mungkin kalau orang denger lucu nih dia kali ya. Benar. Ayo Cang, ayo udah deket tuh. Sampai ketawa-tawa ini muka udah hancur. Ternyata ada temennya di belakang narik. Ditarik di belakang ini. Sampai deket Santa, teman yang narik balik gantian. Berada mana? Mana sabet lepas. Lepas Biar yang anak dia. pegang naik lepas nih. Oh, barengan lu bang? Mental. Tinggal gagangnya doang. Pasrah anak-anak ada di belakang nyerang lagi, balik badan dia. Hampir aja tuh ya. Hampir tipis banget. Dia pas udah hilang gagang copot nyabet lagi nggak ada? Nyabet nggak kena kan, tapi anak-anak di belakang ada lagi. Berarti dia udah sempet nyabet nih. Nah, kalau aneh jauh dari anak-anak bisa kena. Iya benar. Itu yang narik Bendot. Yang narik bendotnya. Iya, narik Akhirnya bendot selamat dong. Selamat. Emang nggak mau kabur. Emang nggak mau kabur. Nggak mau kabur. Kuat juga ngomongnya. Tapi biasanya kalau Kan bilang pegal. pegel. Dia itu harus putus dulu deh. Iya pegal. Ya itu aja kejadian-kejadian Iya, iya. lalu aja ya. Masalah Bang, ya. lah. Jadiin pembelajaran aja soal itu. Ya. Gimana ya? Jangan sampai terulang lagi lah. Jangan sampai terulang lagi. Soalnya gue dengar ini korbannya cukup banyak juga. Iya. Kalau nggak salah di tempat satu, di luar satu. Oh, iya. Oke, Itu udah niat banget itu. udah niat dia ya. Udah nggak dapet info bawa peta. Udah sampai bawa peta. Bawa peta. Oke, kalau gitu kita berlanjut lagi nanti peta-peta untuk mencari titik-titik yang luar biasa dari kawal besar. Oke ya, salam satu darah. Itu masih di kejadian KGR berarti itu ya. Itu kelas 2. Iya. Itu masih kelas 2 tuh beberapa kali kejadian. Kelas 1 tadi udah beberapa kali kejadian. Luar biasa juga emang angkatan kebanyakan nih. Dari angkatan kelas 3 nya pengen sini ya. Hampir tak ada kalah ya. Ya begitu deh. Hampir tak ada kalah. Bang Icang, tadi kan Bang Icang nyabet nih. Nanti kalau pada saat nyabet ini atau rasa Bang Icang kan ini ngadu. Lepas. Ini lepasnya ini pas udah diadu. Pas dia udah balik badan, langsung sabet, lepas tuh. Lepas di barangnya. Dia masih megang, tapi kita badan agak mundur. Iya, cuman barang udah nggak ada. Nah, lepas. Di belakang masih ada anak-anak. Yang dampingin 2 orang, 3 orang lah kan. Berarti barengan ya, Bang Ayun, dia ngayun. Ya. Cuma kan abang lepas, abang kaget mundur kan. Lepasannya tuh ke depan kantor. Depan kantor? Depan kantor itu ada bapak-bapak ngeliat langsung di depan mukanya. Saya ambil teriak, jangan deh, jangan, bisa mati kamu. Habis dibilang begitu, saya nggak jadi ambil, dipegang sama dia. Akhirnya lepasannya dipegang sama dia? Udah dipegang sama dia, saking ngilunya kali dia ngeliat kan langsung depan mukanya. Iya. Bapak-bapak kan ngeliat depan mukanya. Itu teriak. Pas depan dia lagi. Iya. Nggak diambil, kan nggak dikasih sama dia. Kita mau rebut bagaimana ya? Bapak, mungkin saking sayangnya sama kita kali. Di depan mukanya langsung kan. Padahal kondisi itu emang harus pegang pada saat itu. Iya. Cuma dia begitu. Emang terus terang sih, Coach Guru ketika kejadian itu nggak ada yang mundur. Susah dibawa mundur. Dia kan dapat informasi ternyata ya ada yang pakai daleman. Oh iya gitu ya, jadi udah percaya diri habis ya. Iya. Kalau dilihat dipelajari dari tadi si Bendot KGR ini dia sampai berdarah ayo aja, yang ada alat penenangnya ya. Iya. Logisnya ke situ, bukannya kita menyangka tapi biasanya seperti itu. Masih ketawa-tawa. Masih ketawa-tawa. Masih. Bang Bendot, luar biasa Bang Bendot. Mudah-mudahan masih ada Bang. Mohon maaf ya. Lagi berarti dari lahir berarti. Oke Bang Bendot. Berarti dari semua sekolah-sekolah ini tetap yang merasa lebih pegal ini ngurusin si KGR ini Bang ya?
Ya walaupun dia sekolahnya numpang ya. Numpang dia di numpang sekolahnya. Di mana sih sekolahnya Kak Gary ini sebenarnya? Kemarin terakhir dia di Bangka tuh. Bangka. Dia numpang di situ. Numpang. Tetapi posisi prakteknya di Budi Utomo. Oh, Budi Utomo. Makanya dia sebagian dari itu ya. Iya. Prakteknya di Budi Utomonya. Berarti ikutnya dia 806. 806. Jangan-jangan yang pas kejadian 82 ada mungkin ya? Jangan-jangan. Kayaknya nggak ada dia. Nggak ada dia. Ada waktu-waktu prakteknya ya. Iya. Oke, setelah kejadian itu ada lagi nggak bang nih di kelas 2 bang? Soal kelas 3-nya berarti ordul. Iya, setelah kejadian itu ya ngobrol-ngobrol di sekolah. Ngobrol. Ya minum kan aus. Iya. Capek juga ya. Iya. Cara bicara sambil kita komplain juga ke Bang Komeng nih 75 ngasih barangnya nih yang sehat dong. Hampir aja tuh ngasih barang gue gimana sih Meng, sorry Cang. Iya emang kondisi emang lagi darurat juga kan. Dia datang tiba-tiba kan gitu. Iya. Kita nggak duga-duga ya yang apaan aja kita pegang udah. Kadang memang udah harus. Kalau Komeng emang gitu modelnya udah kalau nggak ketahan titip. Nitip ya. Capean dia. Pegang Cang. Capek gue ya. Iya, dari yang awal pertama kaget kan gitu juga sama. Iya. Yang pertama yang ketemu sampai kober. Iya. Yang kober seru juga. Ingat aja deh. Ingat ya kalau Bang Icang deh. Adaan. Icang udah istirahat gitu. Besok ada kejadian apa lagi Bang Icang? Kejadian ya di kelas 2 ya mungkin agak tinggal sedikit lah. Lebih banyak di kelas 1, kelas 2. Ya kelas 3 boleh dikatakan merdeka juga kelas 3. Kelas 3 udah merdeka ya? Iya, lancar terus. Lancar terus aja deh. Bisa dikatakan hampir nggak ada tuh Bang Icang. Ada. Hampir nggak ada. Kita pulang mau gimana ya udah, lancar terus. Oke, berarti tahun 2001 abang beraman? Aman alhamdulillah. Mantap kalau. Mau muter juga bingung lulus-lulusan. Kemana arahnya? Itu siaga 1, pas lagi siaga 1. Siaga 1 buat pemilu ya? Iya. Waktunya itu berarti abang suruh istirahat ya? Jadi seru-serunya ya di kelas 1, kelas 2. Kelas 2. Pas lulus-lulusan udah. Kelas 1 99, 1999. Kelas 2 Bang Icang di 99 2000. Kelas 3 Bang Icang di 2001 ya? Iya. Icang, ya, ada lagi nggak cerita-cerita nih kan mengingat kejadian-kejadian yang tegang tapi ada lucunya juga. Tapi lucu, tapi tegang juga. Iya. Ada cerita apa lagi nih Bang? Selain Budut, KGR, selain BK, Purnama dan yang lain-lain itu ada lagi nggak cerita? Are. Oh, are Blok M. Are Blok M. Kalau area ini kan orang bebas semua ya? Ya bebas. Gak ada komunitasnya juga. Ada komunitas juga. Seperti apa sih Cang pada saat kejadian waktu itu yang sebenarnya seperti apa? Biasa ya kita normal pulang sekolah. Iya. Dibagi 2 lagi. Oh. Alatehan, ini jalur yang lurus. Alatehan, CSW. Oke. Berarti lu Cang ngambil yang lurus biasa. Dan kita orang lurus-lurus aja tadi. Terus udah berujung kemana gue gak tau deh. Iya. Tujuannya emang kita ke Bulungan lah CSW. Tujuannya? Ya nggak ada. Kita naik Patas 21 arah Blok M. Arah Blok M. Berarti lu Bang dari sekolahan tuh ngambil lurus. Nyebrang lagi lampu merah ke arah Bulungan. Iya, ngecek ada yang ketinggalan nggak gitu. Harus dihabisin, dibersihin, ya gitu. Iya. Pas 2 kita biasa lurus sekitar 5 orangan lah. Nggak ada, kita naik 21. Iya, akhirnya naik 21. Naik 21 arah Blok M dari Bulungan. Ya, ada anak sekolah di belakang. Iya. Biasalah namanya anak-anak kalau ada anak sekolah paling ditanyain aja, wajar kalau nanya. Iya. Ditanya, anak-anak nanya anak mana lo? Gitu. Biasa. Nggak dijawab sama dia. Ditanya pertama nggak jawab. Jawab terus ada anak muda di dalam ngebelain. Oh, berarti pakaian bebas. Pakaian bebas. Ya udah nggak usah nanya-nanya lu. Udah diem aja kata anak-anak, diem aja tuh yang nanya. Ternyata langsung nendang aja tuh Bang.
Dan si anak sekolahnya atau yang bebas ya? Yang bebas. Oh, yang bebas kan enggak. Ya. Jadi dari awal ditanya karena sekolah, yang ini malah itu ngelawan ya. Terus anak-anak juga kalau nanya biasa, nanya wajar lah. Wajar, iya. Ya, anak sekolahnya udah selesai kan kayak gitu. Tapi yang nggak terima kayaknya dia anak muda. Tendang, ya ditendang kan dia masih dari belakang. Iya, betul. Ya, anak-anak turun pintu depan. Tungguin dia turun ke bawah, udah lehernya. Disikat. Iya, korban langsung lari ke Blok M. Oh iya. Korbannya itu malam Jumat itu. Malam Jumat ya kita udah jalan terus. Itu posisi kelas berapa tuh, Bang? Kelas 2. Oh, kelas 2 itu ya? Kelas 2. Jalan terus, ternyata di taman ketemu tuh gerombolan arek. Iya. Ya, nunjuk yang ditunjuk, kita doang ditunjuk, Bang. Kan lu yang bagi kan bukan lu ya? Iya, bukan. Yang dikenalin nggak tahu, udah dikenalin kita doang. Yang dipegangin aneh doang, Bang, yang lain udah hilang. Pada saat dipegangin kan aneh inget tuh almarhum Fuad. Iya. Nah itu aneh kata dia tenang aja ya. Dalam arti wah nggak bisa diem aja nih, langsung saya berontak, saya antemin, berusaha untuk lepas. Lepas, cabut, abis tuh, sambitin pakai botol lapan, udah cabut, lari ke mabak lapangan, jalan, ada halte Purnama. Iya. Dari situ ada 616 saya pulang. Cabut ya itu balik. Cabut. Nah yang khawatir Angga sama Ane almarhum. Angga. Iya. Angga ini basis 75. Basis 75. Nah kondisi di jalur tegang tuh pada waktu itu malam Jumat. Ya intinya nggak terima juga kan. Iya. Nah, Angga itu malam tuh jam 11 ke rumah, khawatir aneh kena. Iya. Padahal udah nyantai di rumah. Karena yang misah pada saat itu ya? Misah yang ketangkep aneh doang, Bang. Kemarin. Pas, kalau nggak lepas nggak tahu dah. Aneh ingat Bu, almarhum Fuad kan? Iya. Gitu, kita nggak mau sampai kejadian lagi, udah lepas gimana caranya dipegang kenceng tuh, Bang. Iya. Pas, pukul gimana caranya yang penting lepas, Bang. Pas lari disambi-sambitin depan kejaksaan tuh. Ada orang demo, akhirnya lewat tuh, nggak diuber-uber terus. Oh iya. Nah udah kejadian itu ternyata besok Jumatnya? Ya, saya mau berangkat sekolah ya dari Buncit 12, naik nungguin anak-anak, nggak dari balai. Iya. Naik ketemu anak-anak naik, ordul ngasih tahu. Ya ordul ya. Cang lu nggak usah sekolah aja dah, lu doang dicariin. Ordul emang. Dul, sama-sama makan nasi dulu ya. Nah, waktu itu pemikirannya bergerak tuh. Oke, Cang, ayo berangkat. Ngasih support dia waktu itu. Support. Berangkatlah ke sekolah. Waktu itu sekolah sepi, Bang. Sekolah sepi. Dapat informasi dari alumni kakak kelas Bang Lele tuh. Informasi terbang lah, tapi kita tanggepin. Kalau emang kita mau ganti rugi, ya kita bisa damai. Kata Lele. Dengar informasi. Dengan informasinya. Gak aneh. Ya udah, anak-anak kumpulin lah duit. Iya. Kumpulin. Waktu itu nggak belajar, sepi udah sekolah anak. Udah sepi ya? Sepi. Anak 75 sama ordul, sama aneh dibilang berangkat ke jalur. Iya. Ayo ke jalur, berangkat ke jalur semua anak-anak. Itu hanya 75-nya aja ya? 75. Berapa orang kelas 1 itu, Bang? 75 kan kelas 2 sama kelas 1. Ordul kelas 1, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Paling banyak paling 10. 10 orang? Iya. Berangkatlah ke jalur. Karena di jalur masih sekitar segitu. Iya. Nggak pernah banyak, udah paling banyak paling 15. Ayo. Masuk jalur Blok M, turun tuh sebelum masuk jalur. Turun, sepi tuh jalur. Aneh bilang sama ordu juga, teriak kapal Blok M, teriak tuh anak-anak megang BL semua. Iya, tetap siap ya. Ternyata rame di jalur 5 nih, Bang. Di jalur 5 saya lihat ada kakak kelas. Bang Lele kalau nggak salah dah. Ya kita deketin nih pelan-pelan, dipanggil. Termasuk juga ada sesepuh arek lah. Belalang lah. Iya. Bang Belalang. Ya, Pak Belalang. Bapak ya, Bapak kita panggil lah. Jadi orang yang gemuk ya. Gemuk. Rambut gimbal. Oke. Kita liatin dari jauh.
kita tetap antisipasi juga. Tapi dipanggil sambil senyum lah. Kita samperin ada Bang Lele, ada Pak Belalang, dicerita juga. Terus ada korban. Oh, korbannya datang. Di sini bolong. Sini udah di perban. Hampir aja tuh ya. Hampir ke tengah. Ya, biar. Betul. Dia juga ngakuin kesalahan. Harusnya urusan pelajar gue nggak ikut campur. Si Pak Belalangnya? Yang korban. Yang korbannya? Korbannya kita minta maaf lah. Singkat cerita, Pak Belalang juga ngomong, ini asal kamu pengen tahu ya katanya, ini arek-arek semua pada mau ke sekolahan, bakar sekolahan kamu. Iya betul. Saya bilang, kata Pak Belalang, lo coba bakar sekolahan tuh, ada ponakan, stop tuh. Dia ngomong Pak Belalang dari Kebonjeruk udah siap. Itu yang bilang stop itu siapa? Pak Belalang. Pak Belalang ya? Ya boleh dikatakan lah dia sesepuhnya lah. Oke. Jadi udah gitu, belum dari Pak Anci kan? Mampang. Banyak lah katanya, hampir se-DKI itu mau ke sekolahan. Oh iya. Bakar sekolah. Ya kita mah ngikutin aja, iya aja udah. Iya. Emang udah pada saat udah nurut aja kita. Itu kondisi kan kelas anak 75 doang yang ke jalur. Sepi bang. Tapi yang lain sebenarnya ada ya, tapi nggak pada berangkat ya. Berangkat. Kalau pagi aman, karena yang dicari kan siang. Mencari siang. Nah udah itu kita berusaha damai lah. Pak Belalang juga cerita panjang pendek ya, kita terima kasih juga lah. Karena kebetulan kan ada ponakannya di situ. Di penerbangan. Di penerbangan. Jangan coba-coba kamu. Ya, sebenarnya dia sempat juga ngebela juga. Bela. Ya, tapi ada jalan lah. Ada jalan ya. Ada jalan. Selama kita mau ada, ya mohon maaf juga miskomunikasi juga kan. Iya miskomunikasi. Iya. Soalnya dia juga akhirnya kan minta maaf. Karena dia itu campur. Kita juga kan kalau nanya wajar aja anak sekolah mana kan gitu. Ya iya dari kena juga ya. Nah, iya. Kita ngomong disikat juga sama dia. Ya kecuali kalau kita nanya langsung. Nah, kayak gitu. Karena akhirnya kan keduanya saling memahami. Tapi memang pada saat itu ada biaya pengobatan ya. Ya seadanya. Seadanya aja. Kalau ada 10 orang berarti kan pada saat itu 1000 10.000. Itu wajar, itu hanya ucapan ini aja, ucapan. Ya. Alhamdulillah tuntas sudah kejadian itu. Akhirnya semakin cepat semakin baik. Betul. Jadi kalau ada nggak masuk sekolah kan makin panjang. Makin panjang itu urusannya. Tapi akhirnya berangkat juga ya. Berangkat juga. Biasa. Dengan kekompakan anak-anak. Support, ayo berangkat. 75 doang tuh yang masuk ke jalur. Emang beberapa kali kita bentrok sama preman-preman yang menguasai wilayah Blok M. Memang sering juga. Bahkan ada korban juga gitu pada saat tahun 97-an itu ada korban juga. Nggak akhirnya tahun 99 udah mulai ada kejadian lagi, tapi nggak akhirnya bisa dipahami. Ya. Diselesaikan langsung lah. Langsung diselesaikan. Kalau dulu itu mereka yang datang ke sekolahan. Kalau pada saat saya kelas 97-an itu akhirnya area-area ini yang pada kedatangan sekolahan. Selang beberapa waktu karena apa? Karena dari seluruh Jabodetabek preman ini mau datang bang, mau ngebakar sekolah. Sama kan? Betul. Sama komunitasnya ada. Komunitas mau pada datang semua, cuman pada saat itu kan ada korban. Nah, dari sana ada korban, dari kitanya juga ada korban juga, kayak gitu. Yang ditusuk di jalur pada saat itu. Kita jarak 2 jam, teman-teman kita meninggal juga. Ya. Soalnya area ini pakaian bebas. Kita biasa lah kalau ada kejadian gulung celana. Pasti. Ya. Ada bekas sedikit dia udah kita siap ya. Buat pembeda aja. Pada saat kita siap-siap udah nggak ada yang duduk tuh. Nggak ada ya. Ada yang duduk ya. Jadi akhirnya bisa diselesaikan ya. Langsung. Malam Jumat kejadian. Jumat siang selesai. Mungkin kalau diulur-ulur ya bisa kejadian. Iya bisa parah itu. Bisa parah. Pada saat itu kan mereka ini semua mengenal namanya Bang Iwan kan. Itulah. Jangan sampai itu sekolah bakar, Bang Iwan juga bilang gitu. Jangan sampai sekolah bakar, kalau tidak lagi. Sama omongannya nggak beda jauh. Nggak jauh emang. Emang kan satu bubur. Makasih Pak Belalang kalau nonton Pak Belalang. Iya gitu.
warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kami Kapal True Story. Salam satu udara. Masih bersama gue PW 61527 dan Bang Cang 615 pas 75 angkatan 2001. 45 juga, 1545. Oh, 1545 juga beliau, karena beliau rumahnya sekitaran Perdatang. Pancora. Luar biasa. Jadi, kalau satu basis nggak mau dia pengen dua basis. Karena memang itulah yang terjadi, keberangkatan melalui pas 75, kepulangan 1545 ya. Memang keadaannya pada saat pulang itu di mana yang lebih ini ya. Iya, ya. Teman juga harus disupport juga. Jadi karena di 1540 ini di 75 ini keberangkatan karena ada kendala di berangkat, pulang nyaman untuk 75. Kalau 1545 pulangnya biasa Pancoran. Pulang tetap di Pancoran ya. Lagi malam Jumat. Tetap masih ada tuh ya. Masih ada. Alhamdulillah juga kepeduliannya Bang ini. Ya, semuanya berawal daripada emang terima kasih juga kita Mas Senior ya Bang Icang ya. Iya. Yang udah mengajarkan biar kita lebih kuat lagi ya. Betul Bang Icang ya. Benar sekali. Jadi bisa melihat kondisi siapa yang kurang, siapa yang lebih support dari senior-senior semua. Ya. Kita jadi punya pendirian juga, yakin. Betul Bang Icang. Jadi keyakinan diri itu penting Bang Icang ya. Bang Icang, mengenai keyakinan diri, ini kan nggak mungkin Bang, awal itu abang kelas 3 ini nggak ada apa-apanya. Kelas 1 udah segitu ramenya, plak, udah langkah-langkah, udah setiap langkah udah dipelajari dilakukan. Kelas 2, abang walaupun tensinya dari 100%, kelas 2 udah masuk ke 50%, kan gitu ya. Di kelas 3, ini seperti apa yang abang bilang itu adalah kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan yang seperti apa? Coba silakan Bang. Kemerdekaan. Kelas 3 ya udah lancar aja. Boleh dikatakan merdeka lah. Udah nggak ada gesekan-gesekan lagi. Iya. Udah nggak ada gesekan-gesekan lagi. Saya pulang sekolah juga pakai kaos kapal gede ya. Ketika itu pulang naik 616, di belakang saya Budi Utomo tuh. 806. Naik 62. Naik 62. Naik 62, saya turun, di belakang saya lihat Budi Utomo. Ini baju gede nih. Tulisan gede. Kapal. Dia nggak lihat, diem aja udah. Padahal abang berarti kan kalau abang turun mobil dari 616 turun mobil, berarti kan mobil dempet. Dempet dong. Lewat doang. Nggak cerita apa enggak? Oh enggak ya? Justru kita panasnya di kelas 1. Hotnya di kelas 1. Ya kita lebih dewasa lah. Ya udah lewat udah. Kadang kita nongkrong sama anak bunda kandung, guru semua kita rangkul. Pada akhirnya udah kelas 3 ya. Pas kelas 3 deh ya. Kelas 3. Pada akhirnya bersahabat juga kita ya. Sahabat semua. Capek doang. Tapi ada hikmahnya juga, kita jadi dekat. Mungkin kalau nggak ada kejadian itu kita nggak bisa deket kan. Iya benar. Kita saling kenal. Memang pada saat itu kan gini Bang ya, namanya di jalanan kan siapa yang lebih kuat kan. Pada akhirnya kalau sekarang ini menurut Bang Icang harus yang lebih kuat atau harus yang seperti apa sih Bang Icang berdasarkan pengalaman? Iya kalau lebih kuat ya udah nggak semestinya lah untuk anak-anak sekarang. Iya. Ya mungkin ya lebih fokus ke pendidikan lah. Oh pendidikan. Yang kedua hobi, kita jangan sampai lupa dari hobi lah. Di pendidikan kita belajar kadang-kadang boring juga nih. Kita lari ke hobi. Entah itu bola, futsal dan lain-lainnya. Jangan kita sampai nggak punya hobi. Oke, berarti jangan sampai kita nggak punya hobi ya? Punya hobi, karena pelarian kita dari boring itu bisa ke hobi larinya. Enggak yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Itu Bang Cang, tadi yang abang bilang ini pada saat dia lewat satu bis, itu kan terus miring. Miring, naik 62. Nah, walaupun dia beberapa orang, tapi kan ada. Tapi pada saat itu kan sebenarnya memang masih keadaan ribut. Masih. Bang Icang ini sadar nggak loh? Sadar nggak Bang Icang loh? Bahwa pada saat itu kalau dianya seperti apa, abang bisa? Iya, sadar. Sadar kan? Ada. Abang Icang sadar nggak bahwa abang ini termasuk salah satu orang yang menghentikan tawuran? Wah, kurang tahu tuh. Oh, iya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Begini ya, kalau menurut Bang Icang kira-kira jadi begini. Pada saat namanya di jalanan, pada saat bertempur, siapa yang lebih kuat itulah yang menang Bang Icang ya. Iya.
seperti itu, bukannya merendahkan seseorang, tetapi bukannya merendahkan pihak salah satu pihak, bukan ya Bang Icang ya. Bukan. Tapi pada saat salah satu sudah mengakui, maka tidak akan ada namanya tawuran kan. Ya. Nah, mungkin pada saat itu untuk Budi Utomo sendiri sudah mengakui juga. Untuk lawan-lawan yang lainnya juga sudah mengakui. Mang kelas 3 udah nggak ada gesekan lagi, saya sama anak Budi Utomo juga enggak. Bahkan saya pulang sekolah kan naik 616, itu di belakang 62. Iya. Saya dengar teriak Budut, saya teriak dengar. Saya turun di Perdatang, ini baju gede nih kapal. Iya. Dia lewat, saya liatin aja nih, lihat baju kapal gede, dia juga ngelihat, udah lewat aja. Lewat aja ya. Lewat aja. Itulah. Tanpa disadari Bang Icang adalah salah seorang yang dapat menghentikan tawuran itu sendiri. Mudah-mudahan berhentilah. Nah, kalau gitu. Berarti ini Bang Icang hanya informasi tentang masalah hobi aja ya. Hobi aja. Diperkuat. Dia diperdalam lagi hobinya gitu. Nah, iya. Jadi gini ya, kesan pesan semua udah diceritain semua. Mungkin hal yang tidak perlu dicontoh lah. Iya. Untuk regenerasi sekarang, anak-anak sekarang, sekali lagi itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Saya bicara dari awal sama Bang PW mengenai masa lalu saya juga, bukan dalam arti untuk dicontoh. Kita ambil hikmahnya bahwa itu tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat ketika kita belajar menuntut ilmu untuk diri kita nanti ke depan, untuk lebih sukses lagi. Lebih sukses lagi ya. Sukses lagi. Menjaga ilmu manfaat ini yang kita dapat ya. Saran dari saya juga untuk para alumni, ya dorong anak-anaknya lah, adik-adiknya untuk ke hal yang lebih positif lagi. Amin. Ya jangan ke arah-arah yang larinya ujung-ujungnya ya kayak tahun-tahun lalu juga kan. Iya betul. Harus ada perubahan lah. Soalnya berbeda ya, yang tahun-tahun kemarin sama sekarang sama yang dulu ini berbeda jenis ributnya. Jauh berbeda. Kalau saya lihat nggak pakai akal lagi, itu nggak pakai pikiran lagi juga. Bahwa yang dilakukan itu emang 11-12 dengan antara hidup dan mati lah. Betul. Itu juga saya alami ketika masih sekolah. Saya ngomong dengan teman-teman, dalam hati saya pikir ini umur di sini kali ya, karena tipis banget tuh di perjalanan kita udah tahu sendiri Bang. Udah nyawa taruhannya gitu. Dahulu kan kita nggak mesti beramai-ramai kan, berdua bertiga jadi. Iya betul. Ya, kalau sekarang kan rame harus rame lawannya rame. Itu nggak menyelesaikan masalah. Iya benar. Malah memperbanyak masalah Bang. Masalah. Iya. Sekarang kalau dulu itu 10 orang yang bawa barang cuma 2, ya kan, nggak niat. Nggak ada niat. Nggak sampai bikin-bikin. Nah, nggak ada. Nggak sampai. Oke kalau. Karena ya kondisi juga Bang. Kondisi ya. Ya terakhir kali saya kelas 2 juga ngalamin juga. Ketika sembuh sakit nih, jalan naik 616 nggak ikut basis Bang. Iya, pernah itu ya. Pernah tuh. Nah lewat Mampang, turunan Mampang saya lihat ada anak guru. Penuh, saya diemin aja. Saya pikir dia nggak tahu kan, saya pakai jaket. Ketika di depan jalan Poncol tuh, Bangkaraya, ternyata mobil saya dikepung tuh Bang. Tutup tuh? Dikepung. Kalau kita bertiga berlima enak, sendiri. Di depan dinaikin, di belakang dinaikin, di depan di stop. Mungkin kalau ngeliat orangnya tawa nih dia. Kita udah pasrah, dia bilang, wah ini yang bagi adik gue nih. Dia bilang, semea nih, gue semea. Nggak percaya, dia tahu. Dia tahu deh, yang bagi adik gue nih. Iya, kita ke tengah, ternyata ya ada pertolongan yang kita tidak duga-duga. Dipeluk sama orang tua, diakuin anaknya. Ini anak saya nih, mau diapain kamu? Nah, di Bangka 277 ada polisi, motornya doang, dia turun. Motornya doang polisi. Dia turun. Saya bilang pas dia turun, saya bilang terima kasih Pak, terima kasih jangan nama saya deh. Emang di atas iya Pak, sama juga Pak. Perantara ya kan? Luar biasa. Satu sendiri keliling, nggak usah dikelilingi juga kena Bang. Jadi gitu. Perbedaannya begini Bang Icang ya. Jadi kalau yang dulu pada saat ribut kita tanpa ada niat. Iya tanpa ada niat. Tapi persiapan ada. Ada persiapan. Kalau untuk yang sekarang memang udah ada niat. Ada niat, ada persiapan. Ada persiapan. Semuanya. Rondonya udah cakep.
terkait lagi dengan apa namanya pada saat ketemu yang 70. Iya. Nah, kan ketemu yang cewek dibiarkan Bang Ica. Iya. Yang ketemu SMA 70 dibiarkan juga. Iya. Nah, yang mungkin itulah Bang Ica. Oh, yang pernah kejadian juga, saya pulang naik 616, itu di dalam mobil ada anak sekolah tuh. Iya. Saya samperin, nak malel, budut, asih rokok, ini pegang rokok, tengok rokok bareng. Oh. Itu bapak-bapak ketawa aja. Naik 616, padahal kalau anda bilangin budut habis anak-anak, kan dia dari Blok M. Iya, pasti habis aja. Itu ada kejadian juga, udah. Jadi rasa-rasa Ada rasa-rasa itu juga jangan ketika sampai mencintai Bang ya. Nah, Mencintai kehidupan. ya benar. Betul kan ya? Salah banget. Nah. Karena kondisi waktu itu kan ya kita harus ada persiapan juga. Tapi bukan untuk mengcounter atau menyerang. Kita prinsip kita ya bertahan. Dalam arti bukan bertahan dalam arti kalah. Ya, bertahan kalau dia jual, Iya, kita beli. kita borong kan beli. Sampai ada yang bilang begitu, Bang. Iya. Jadi kalau gue padahal cuma ngejar-ngejar anak kapal doang. Buset balasannya katanya ampun. Apa ada yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu ya. Itulah namanya. Makanya kalau kita kalah habis demen doh. Habis-habisnya kayak di awal kita ceritakan. Iya. Oke, kalau begitu Bang Icang. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita semua sehat semua. Amin. Nah, tolong dukungannya untuk Kapal True Story. Amin ya. Nah, silaturahmi mudah-mudahan kita selalu terjaga. Amin. Nah, segala macam kesalahan, Ya. segala macam kekurangan yang kita punya, ya mohon dimaafkan aja. Ya. Nah, diperluas lagi rezekinya. Iya, iya. Oke Bang. Boleh Icang, saya ya? ngucapin juga nih. Oh iya, betul. Sekali lagi mohon maaf Ya. untuk teman-teman sekolah terutama yang berada di Jakarta. Oke. Dari Budi Tumo, Kampung Jawa, Pus Guru dan lain-lainnya lah. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian-kejadian masa lalu, bukan Ya. untuk diulangi lagi. Apalagi untuk kader-kader yang pelajar-pelajar sekarang, kita doktrin untuk mengembalikan kejadian masa lalu, bukan seperti itu. Iya. Pada intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin segala sesuatunya ada khilapan ya. Ya betul. Mungkin masa lalu saya hilap lah. Ya sekarang kita panjang umur, sehat walafiat ya. Amin, ya. Untuk perubahan ke depan yang lebih baik lagi. Oke. Jadi untuk pelajaran sekarang konsentrasi fokus untuk masa depan. Oke, siap. Jangan lupa subscribe Kapal True Story. Oh, gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi di next episode atau Ya. episode selanjutnya yang mungkin menceritakan tentang kemajuan bangsa, Ya. kemajuan anak-anak kita, kemajuan teman-teman kita sampai sejauh mana sih, karena ini kita sudah beberapa puluh tahun ya Bang Icang ya? Iya. Udah 20 tahun lebih ya? Lebih. Yang tinggal hanya ceritanya. Bukan untuk diulangi. Bang Icang 3 tahun bersama sama saya, nggak akhirnya sekarang beberapa puluh tahun akhirnya ketemu lagi. Iya, abang kelas nih. Idola 27. Sama-sama Bang Icang. Kalau begitu terima kasih banyak Bang Icang. Sama-sama. Oke. Sukses selalu Amin. untuk Kapal True Story. Amin. Oke, kalau begitu untuk video apa jangan lupa like, subscribe dan komentar. Kita tunggu lagi episode selanjutnya. Oke. Salam satu darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ceritanya dari tadi menang terus nih. Lu nggak pernah kalah emang? Enggak, Oh, kita yang kan kalah kita nggak ceritain bang. Wah, jangan. Ya kali cerita. Lah. Nggak mungkin kalau namanya kita sekolah itu menang terus. Oh, salah. Pasti ada kalahnya. pasti. Nggak ada kalahnya. Sebenarnya bukan kalah bang. Kita tahu perbandingan.